kekhawatiran dapat melumpuhkan tubuh saudara. Bersama saya Paulus Wiratno masih dalam acara Making Life Better. Saudara mendengar, saya yakin setelah saudara mendengarkan program Making Life Better, khususnya topik mengenai bahaya kekhawatiran, saudara sudah mulai benar-benar memahami, dan saya harap tidak lagi sekuatir kemarin. Saya berdoa agar kiranya penjelasan-penjelasan yang saudara dengar melalui radio kesayangan Anda, saudara sudah mulai bisa mengatasi masalah kekhawatiran yang kadang-kadang mencekam hidup kita. Saudaraku, mari kita akan melanjutkan topik kita hari ini, yaitu mengenai bahaya kekhawatiran yang kedua, yaitu kekhawatiran bisa merusak tubuh saudara, melumpuhkan fisik saudara, dan bisa membawa saudara ke kuburan. Dengarkanlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengar baik-baik, siapa? Nah, Yesus sedang bertanya kepada kita nih. Sebetulnya jawabannya sudah pasti, tidak ada. Tetapi Yesus sedang mengajak kita berpikir, apakah ada orang yang bisa menggunakan manfaat khawatir? Apakah ada orang yang bisa menggunakan kebaikan kekhawatiran? Apakah ada kebaikan dari kekhawatiran, saudara-saudara? Tidak ada. Di dalam bahasa Inggris ditulis, "Can any of you live a bit longer by worrying about it?" Dapatkah engkau hidup lebih lama dengan mengkhawatirkan hal-hal yang engkau perlukan? Saudaraku, saya pikir kita semua bisa menjawab. Jawabannya ialah tidak bisa. Jadi kalau kita mau membalik kalimat ini, maka sebetulnya Yesus sedang mengatakan begini, hey, kalau kamu terus khawatir, kamu akan menghadapi masalah karena kekhawatiran tidak memperpanjang umurmu, tetapi kekhawatiran justru memperpendek umurmu. Itu yang Yesus ingin katakan. Nah, kalau memang kekhawatiran memperpendek umur, berarti ada hubungan antara kekhawatiran dengan tubuh ini. Benar, sudah ada banyak penelitian mengenai itu. Saya ingin saudara mendengarkan sebuah artikel yang saya temukan. Saudara mendengarkan apa kata artikel ini berkaitan dengan hubungan antara kekhawatiran dengan sakit penyakit. Selama bertahun-tahun para psikolog klinis kurang memperhatikan konsep kekhawatiran. Para peneliti memahaminya sebagai pemahaman orang awam, yakni gangguan saraf. Dulu mereka pikir orang khawatir itu, dia lagi gangguan saraf. Nah, istilah itu tidak memiliki definisi yang jelas. Tetapi pada tahun 1987, istilah kekhawatiran telah diterima secara resmi dan dibakukan, yaitu ketika buku pedoman diagnosis psikiatri edisi terbaru memuat kekhawatiran sebagai gejala utama dari gangguan kecemasan umum. Nah, kecemasan telah lama menjadi kategori diagnostik yang penting dan berdiri sendiri dalam dunia kesehatan mental. Beberapa tahun sebelumnya, prosedur resmi yang digunakan bagi pasien-pasien yang menderita kecemasan adalah berupa proses pemisahan. Pertama-tama, jenis-jenis gangguan kecemasan yang gejalanya sangat spesifik dan jelas dipilah-pilah dan dijadikan sebagai kategori tersendiri. Misalnya, gangguan kepanikan, agorafobia atau ketakutan melintasi atau berada di tempat terbuka atau tempat umum, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres pasca peristiwa traumatik. Nah, saudaraku, pada masa kini kekhawatiran telah menarik perhatian para peneliti di seluruh dunia. Dengan status barunya sebagai gejala utama, ilmu pengetahuan segera mempelajari tentang suatu aspek penderitaan batin manusia yang begitu lama telah diabaikan. Banyak kelompok studi dibentuk di berbagai universitas ternama untuk mempelajari kekhawatiran. Pada bagian berikut ini, saudara akan melihat ternyata ada hubungan antara kekhawatiran dan sakit penyakit. Seorang dokter pernah mengatakan bahwa orang-orang yang datang di prakteknya, di tempat prakteknya, sebetulnya 25% penyakit-penyakit itu datangnya berkaitan dengan masalah kekhawatiran. Lebih hebat lagi ialah Dr. Edward Polsky, mantan ketua Rumah Sakit Umum Amerika Serikat yang pernah mengadakan penelitian kepada 2.000 orang pasien yang pernah opname di rumah sakit. Edward Polsky mengatakan bahwa
ada korelasi, ada hubungan antara sakit penyakit dengan kekhawatiran. Waktu saudara khawatir, biasanya saudara akan menderita sakit kepala. Kalau itu dibiarkan terlalu lama, itu akan turun ke bawah leher, saudara terasa kaku atau ngilu, kemudian dada saudara terasa sesak, ada rasa sakit seperti jarum yang menusuk-nusuk dada saudara. Kalau itu dibiarkan lebih lama lagi, saudara bisa terkena MAH kronis. Kalau itu terus dibiarkan, bisa sampai penyakit-penyakit yang berbahaya, yaitu seperti kanker, kebutaan, stroke, tekanan darah tinggi. Dan saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah dengan kekhawatiran kamu bisa menambahi umurmu sehasta saja? Jawabannya tidak. Jadi dengan kata lain Yesus sedang mengatakan, hei, kalau kamu terus khawatir, kamu akan menghadapi masalah serius. Cara kerjanya seperti ini. Waktu kita cemas, waktu kita khawatir, kita tidak bisa rileks. Iya kan saudaraku? Terus menerus kita tertekan, khawatir, kita tidak bisa tidur. Akhirnya kita tidak punya waktu tidur yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh ini untuk beristirahat. Pada waktu kita tidak bisa punya istirahat cukup, maka imun sistem kita atau sistem kekebalan tubuh kita menurun. Waktu sistem kekebalan tubuh kita menurun, kita mudah diserang oleh penyakit apa saja. Itulah sebabnya ada hubungan antara khawatir dengan sakit penyakit. Sekarang kita punya pilihan, mau umur panjang atau umur pendek. Kalau saudara mau umur panjang, janganlah kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan engkau. Atau sebaliknya, saudara mau umur pendek, khawatirlah senantiasa. Saudaraku, pilihan ada di tangan saudara. Tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, can any of you live a bit longer by worrying about it? Dapatkah dengan kita khawatir kita memperpanjang hidup kita? Jawabannya tidak. Kekhawatiran akan mempercepat saudara ke kuburan, bukan memperpanjang umur saudara. Haleluya. Saya jadi ingat seorang ibu di kampung saya yang sekarang sudah menjadi nenek yang sudah tua, umurnya sudah hampir 100 tahun, namanya Mbah Tugini. Saudara mungkin pernah mendengar. Mbah Tugini adalah orang yang barangkali tertua di kampung itu. Dalam umur 93 tahun masih ke sungai, masih mencuci pakaian, masih kuat, matanya masih awas, rambutnya masih begitu tebal, dan dia masih bisa menikmati makanan-makanan yang termasuk makanan keras. Tetapi Mbah Tugini adalah orang yang umur panjang. Dan satu kali ada seorang ibu yang namanya Mbah Watini bertanya kepada Mbah Tugini, Mbah, apa sih rahasia umur panjang Mbah Tugini? Jawabannya dalam bahasa Jawa, dia mengatakan, wong urip kuwi kudu belajar luweh kabeh, belajar berserah, tidak mengkhawatirkan setiap perkara-perkara yang kecil, luweh kabeh. Ya udahlah, kalau sudah terjadi, sudah terjadi, ndak usah dicemaskan lagi. Yang belum terjadi ya biarkan saja, ndak usah dicemaskan lagi. Kan gampang saudara-saudara. Luweh kabeh, pasrah. Nah masalahnya ialah ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang mengatakan, oh aku sudah berserah kepada Tuhan, aku sudah percaya kepadanya. Tetapi kita tidak percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Dari mulut kita percaya, tapi dari kelakuan kita khawatir. Nah saudaraku, marilah kita belajar untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup sehat dan umur panjang. Haleluya. Buah buku yang baru saya baca meneguhkan apa yang kita bahas hari ini. Saudaraku, pikiran kita itu seperti gelombang, seperti pemancar. Kalau kita memikirkan yang positif, yang optimis, maka yang datang adalah hal-hal yang positif dan yang optimis. Ibarat pemancar radio. Kalau gelombangnya ialah 107,2 FM, maka semua radio yang menyetel 107,2 FM akan menerima gelombang itu dan akan kontak, dan hanya
yang 107,2 FM yang akan bisa mendengarkan pemancar stasiun 107,2 FM. Sama. Pada waktu kita memancarkan gelombang optimisme, gelombang sukacita, gelombang positif, maka kita akan menarik yang positif-positif itu datang di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau saudara selalu pesimis, saudara selalu mengkhawatirkan, saudara selalu berpikir, bagaimana jika? Bagaimana seandainya? Kalau begini nanti bagaimana hasilnya? Saudara-saudara, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang datang dari sebuah pikiran yang pesimis. Pikiran yang pesimis mendatangkan sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran akan menghasilkan hal-hal yang negatif di dalam hidup saudara. Masalahnya ialah apa yang kita khawatirkan itu tidak semuanya terjadi. Ini persoalannya, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata mutiara atau seorang penasehat, seorang penulis buku yang terkenal yang bernama Norman Vincent Peale yang mengatakan, bodoh. Orang yang khawatir itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena 92% yang engkau khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Saudaraku, nah kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Dan sisanya 8% kita sanggup untuk menanggungnya. Jadi kenapa kita setiap hari dikuasai oleh kekhawatiran demi kekhawatiran, padahal apa yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Cilakanya, gara-gara kita sudah mengkhawatirkan, kita mulai sakit diabetes, kita mulai sakit tekanan darah tinggi, kita menderita MAH kronis, kita pada akhirnya menderita penyakit-penyakit yang sedang menggerogoti tubuh kita gara-gara kita tidak pernah berhenti khawatir. Oleh karena itu, janganlah membangun jembatan kalau engkau tidak akan pernah menyeberanginya. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini, hari esok ada kekhawatirannya sendiri, kata Tuhan Yesus. Ngapain saudara pusing-pusing memikirkan sesuatu yang belum pernah Anda alami atau sesuatu yang belum pernah akan terjadi? Saudaraku, lebih baik serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Mau hidup sehat? Hari ini putuskan untuk engkau lebih berserah kepada Tuhan dan tidak lagi mau dicekam dengan hal-hal yang mengkhawatirkan hidup saudara. Saudaraku, kekhawatiran sangat berbahaya karena dia bisa melumpuhkan tubuh saudara. Mungkin hari ini saudara sedang sakit karena kekhawatiran. Mungkin hari ini sedang menderita, dada saudara nyesak, saudara menderita MAH kronis, saudara mengalami masalah-masalah yang nampaknya kok penyakit tidak kunjung selesai, satu datang, satu pergi, satu datang, satu pergi. Saudara tidak bisa menikmati hidup ini, gara-garanya mungkin karena saudara terlalu banyak khawatir. Berdoa bersama dengan saya, serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sekarang sakit. Apapun penyakit mereka, penyakit dalam, penyakit luar, penyakit yang sudah kronis, yang oleh dokter mungkin sudah divonis tidak mungkin disembuhkan. Tetapi pada waktu kami mengangkat tangan dan berserah kepadamu dan meyakini dengan optimis bahwa kuasa salibmu sanggup menyembuhkan kami, hari ini kami akan mengalami kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara dan dengarkanlah Making Life Better seri yang berikutnya masih membahas mengenai kekhawatiran. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.